Sebelum dilanjut, silahkan subscribe, like, komen, dan bisa di-share. Insya Allah akan menjadi sodakoh terbaik Anda. Dan semoga channel ini dengan dukungan Anda semua semakin berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Alhamdulillah, ibu bapak yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa ada dalam cinta, ada dalam kasih, ada dalam rahmat, dan ada dalam keberkahan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaitan dengan materi yang sudah dibukukan, sudah insya Allah sebisa mungkin disempurnakan, walaupun memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi intinya mudah-mudahan materi 12 materi ini bisa menjadi landasan kehidupan kita untuk melaksanakan setiap apapun yang menjadi tanggung jawab kita di dalam kehidupan ini. Pada hakikatnya akhirat yang paling utama, tapi dunia jangan ditinggalkan karena memang kita hidup di dunia. Dan dunia pun bisa menjadi wasilah datangnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala manakala kita memperlakukan dunia ini hanya di tangan, tidak di hati, mudah untuk memberi, mudah untuk mengaplikasikan apa yang dicontohkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi yang pertama yaitu berkaitan dengan materi kejarlah cinta Allah. Allah mengabarkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jika kita tidak bisa mengejar cinta Allah, maka dengan bertobat cinta Allah itu akan datang dan Allah akan mencintai kita. Jadi tetap di materi yang sebelumnya pun bahasan taubat ini adalah bahasan yang pertama. Kenapa? Karena tobat pembuka semua kesedihan. Karena tobat menghilangkan, maaf bukan pembuka, menghilangkan semua kesedihan, semua kesusahan. Dan tobat mendatangkan yang paling utama yaitu cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertobat dengan syarat istiqomah, lakukan karena Allah, lakukan karena mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan senantiasa dibahagiakan. Kesedihan akan diangkat oleh Allah, nelangsa akan diangkat oleh Allah, dan setiap solusi akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat salah satu ayat di surat Nuh, ayat kalau tidak salah ke-10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin Allah akan mengampuninya. Nah, salah satu bukti dari datangnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala, maka targetkan agar kita benar-benar diampuni Allah. Itu targetnya. Lakukan apapun yang terbaik, sungguh-sungguh dalam tobat kita, maka cinta Allah akan datang. Jangankan maaf dunia, surga saja Allah berikan kepada ahli tobat. Secara garis besar, tidak ada orang yang masuk surga terkecuali ahli tobat. Nabi Adam alaihissalam suatu hari nanti kembali kepada surga karena memang tobatnya diterima oleh Allah. Nabi Yunus alaihissalam luar biasanya, di luar akal manusia, sudah ditelan oleh ikan paus dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan karena dosa, kegelapan di dalam perut ikan. Tapi Allah pun bebaskan di luar nalar manusia karena tobat. La ilaha anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tobatnya Nabi Yunus alaihi salam. Begitu banyak sejarah para umat-umat terdahulu, di antaranya para kekasih-kekasih Allah. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan tobat sebagai awal dalam rangka mengkualitaskan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak? Begitu banyak dosa yang setiap hari kita lakukan, tapi mungkin sedikit saja tobat kita. Nah, itulah salah satunya yang menutupi datangnya keberkahan. Salah satunya yang menjadi benteng-benteng
penutup, datangnya kasih sayang Allah, datangnya cinta Allah karena dosa-dosa kita. Maka materi yang pertama ini menjadi landasan yang cukup kuat. Kalau kita sungguh-sungguh di cara ini saja dulu, maka luar biasanya. Kata Allah, yursilis sama'a alaikum midrara. Masih di surat Nuh. Allah akan menurunkan as-sama dari langit midrara. Hujan yang lebat. Solusi, kemudahan, cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, keberkahan. Ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bagi orang yang beriman, istiqomah dalam amal soleh, tentunya diawali dengan tobatnya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah akan mencabut rasa ketakutan akan masa depan, rasa ketakutan akan dunia. Walahum yahzanun, dan tidak ada nelangsa sekalipun sedang Allah uji, sekalipun sedang Allah sentil, tidak ada nelangsa, maka awali dengan tobat. Mana ciri-ciri orang yang sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu di antara orang yang diterima tobatnya oleh Allah, dia akan senantiasa merasakan nikmatnya ibadah. Itu cirinya. Merasakan kenikmatan dalam ibadah, merasakan nikmatnya dekat-dekat dengan Allah. Merasakan luar biasanya manakala membaca kitab Allah. Merasakan luar biasanya manakala melaksanakan sholat-sholat sunnah, apalagi yang wajib. Kalau dia mengeluarkan sedekah, ada kenikmatan yang luar biasa. Kalau dia berbaik sangka dalam setiap apapun, maka senantiasa kebaikan yang akan datang. Inilah ciri-ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum seperti itu, maka kejarlah sampai Allah menitipkan kenikmatan dalam ibadah kita. Yang kedua, di antara ciri yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, direct otomatis akan tertutup yang namanya keburukan. Maknanya manakala keburukan datang, matanya bisa menutup, telinganya bisa menutup, lidahnya bisa diam seketika, hatinya, pikirannya nggak mau yang tidak baik, semuanya pengen yang baik-baik. Ciri yang kedua itu. Ya, jadi seluruh unsur dalam tubuhnya pengennya yang mendengar nasihat, pengennya yang baik-baik. Itu ciri kedua. Dan ciri yang ketiga adalah Allah akan persatukan orang yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tobat ini dengan frekuensi yang sama. Maknanya orang yang sudah dicintai Allah melalui tobatnya, maka Allah pun akan datangkan orang-orang yang soleh, salihah, untuk mengingatkan kita agar kualitas keimanan, keyakinan, amal soleh kita semakin meningkat terus dan terus menerus. Dan ciri selanjutnya, orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pengennya menerima nasihat. Jadi sukanya atau yang pengen dia dengar itu ya nasihat yang baik. Tentang agama, tentang apapun. Kalaupun tentang dunia, cita-citanya ya tetap kejarannya itu bagaimana mengejar keridhaan Allah melalui hartanya. Maka dari itu, dari 3 tadi saja, kira-kira apakah kita sudah termasuk orang-orang yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tobat kita? Kalau belum ada kenikmatan dalam ibadah, kalau maksiat masih tetap kita lakukan, bisa jadi tobat kita belum sempurna. Dan malahanan bisa jadi tobat kita mungkin belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kejar ridha Allah, kasih sayang Allah sebisa mungkin. Tahan yang namanya hawa nafsu, tahan lidah kita, tahan telinga kita, tahan mata kita. Yang paling utama, tahan hati kita. Yang paling utama, banyak zikir, banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Di lidah kita mengucapkan kalimat itu. Dan di hati kita, ampuni aku ya Allah. Dalam kesehariannya terus seperti itu. Usahakan kalimat istighfar ini terus diucapkan. Kalau bisa, sayyidul istighfar. Allahumma anta ya Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdik, wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Orang yang ahli tobat dijaga Allah,
Orang yang ahli tobat diberkahkan oleh Allah. Orang yang ahli tobat, Allah berikan harta, berikan anak-anak, Allah titipkan kebun-kebun, sungai-sungai. Di surat Nuh ayat ke-10 tadi. Dan yang paling utama, orang yang ahli tobat akan dicintai Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawabin. Katanya adalah fi'il mudhari, mencintai orang-orang yang ahli tobat. Wa yuhibbul mutatahirin, dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Mudah-mudahan kita semua Allah takdirkan, Allah membersamai kita dalam proses tobat kita, dan usahakan maksimalkan tobat kita. Insya Allah kita akan berkumpul di jannahnya Allah pada waktunya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf saya baru bisa memberikan materi ini dikarenakan begitu banyak kesibukan. Mohon doanya juga. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.